Selamat siang pemirsa dan kembali lagi dalam Sumsel Menyapa. Kali ini kita dalam segmen Dialog Sumsel Menyapa. Dan juga nih saya sudah bersama narasumber dengan tema partisipasi pemilih dalam pemilu 2024. Dan tentunya nih pemirsa, pemilih-pemilu dalam atau Pesta Demokrasi 2024 ini sangat diperlukan dan juga sangat penting untuk mensukseskan pesta demokrasi tersebut. Dan apalagi untuk tahun ini kita terdapat 3 kandidat yang memungkinkan untuk pemilih mungkin sedikit sulit untuk memilih pilihannya karena memiliki 3 kandidat tersebut. Dan untuk di Kota Palembang juga Sumatera Selatan kita akan berbincang-bincang bersama Bung FK atau Bapak Fatkur Rohman, Koordinator Wilayah Sumsel Public Trust Institute. Halo, selamat siang Bung FK. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bung? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bung, ini kita membahas tentang partisipasi pemilih dalam pemilu. Berkaca pada pemilu sebelumnya ini, Bung, bagaimana partisipasi pemilu di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2019 lalu? Ya, menarik ini terkait dengan pemilu 2024. Kalau kita lihat, kita dari Public Trust Institute, salah satu lembaga riset sosial politik di wilayah Sumatera bagian selatan, kita sudah melakukan beberapa survei, diantaranya di Provinsi Jambi dan juga di Kota Palembang. Dan di Kota Palembang ini masih anget ini kalau kita lihat survei kita dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Januari 2024 dan ini memotret berbagai hal termasuk dalam hal ini adalah partisipasi pemilih yang diperkirakan nantinya di pemilu 2024 yang akan datang. Dan kalau kita lihat dari hasil riset kita yang menggunakan 600 responden di 60 kelurahan yang ada di Kota Palembang yang baru saja kita lakukan, partisipasi pemilih kita yang sudah akan menyatakan ke TPS itu sekitar 94%. 94%. Ya, yang sebelumnya masih belum menentukan apakah mau ke TPS atau tidak. Nah, ini tentunya sangat tinggi ya animo masyarakat terkait dengan pemilu 2024 yang akan datang. Itu terkait dengan partisipasi pemilih dan tentunya itu juga punya andil terkait dengan informasi pemilu ya. Informasi pemilu memang kalau kita lihat dampak dari debat kandidat Pilpres itu sangat luar biasa dan itu membreakdown terkait informasi pemilu 2024 sehingga masyarakat ini punya antusias untuk ke TPS karena kita lihat masing-masing kandidat itu ya punya tingkat militansi pemilih dan juga emosional dan ini menjadi daya tarik tersendiri kan kita lihat euforia masyarakat. Betul. Bagaimana kita lihat pandangan masyarakat juga beragam. Betul. Apalagi di media sosial gitu ya. Nah ini menjadi salah satu daya tarik di pemilu 2024. Tetapi saya membayangkan jika pemilu 2024 ini tanpa Pilpres, kayaknya akan sepi itu ya. Itu karena memang puncaknya sebenarnya di pemilihan presidennya ini. Betul. Apalagi untuk yang periode kali ini 3 kandidat ya. Betul. Jadi mata masyarakat, mata pemilih itu fokus kepada Pilpres. Dan ketika dilihat dari psikologi pemilih, perdebatan pemilih, komunikasi pemilih di dunia media sosial dan juga masyarakat pada umumnya itu lebih ketuju kepada Pilpres daripada ke Pileg gini. Nah, ini yang menjadi menjadi daya tarik bahwa 94% masyarakat Kota Palembang itu akan menyatakan akan ke TPS. Nah, ini yang menarik. Oke, dari 94% masih tersisa 6%. Kira-kira apa sih yang membuat masyarakat itu ada potensi tidak ingin ke TPS? Sedangkan memang sebenarnya untuk periode kali ini cukup cukup menggairahkan untuk kita sebagai pemilih untuk memilih presiden yang akan datang seperti itu, Bung. Ya, mungkin banyak hal faktor yang mungkin yang sisanya ini belum menentukan bulan. Mungkin pada saat yang sama ada jadwal keluar kota atau seperti apa sehingga saat ini belum melakukan pindah memilih dan sebagainya sehingga dalam perspektif itu
masyarakat belum menjawab apakah, atau pemilih belum menjawab apakah akan menentukan ke TPS atau tidak yang sisanya. Tetapi dengan gambaran 94% itu saya pikir menjadi salah satu tanda bahwa animo masyarakat sangat tinggi terkait dengan Pilpres 2024. Nah, memang itu dipengaruhi banyak faktor. Yang paling dominan adalah faktor euforia terkait dengan Pilpres. Oke, baik. Lantas ini apakah memang ada strategi tersendiri bagi kita ataupun juga bagi KPU dan juga para jajarannya gitu untuk mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini? Ya, saya pikir ini juga menjadi autokritik juga bagi penyelenggara pemilu. Karena kita juga memotret bagaimana pengetahuan masyarakat tentang informasi pemilu. Kalau kita dalami lebih dalam lagi bahwa pengaruh masyarakat untuk hadir itu justru di luar dari sosialisasi program KPU gitu. Karena kalau kita lihat di breakdown di masyarakat itu sendiri atau pemilih sendiri yang mengetahui tentang sosialisasi program KPU tentang informasi pemilu hanya 1,20%. Hanya 1,20%. Iya, selebihnya itu banyak faktor yang tadi terkait dengan debat, pemberitaan dan sebagainya terkait dengan kepemiluan. Dan memang kalau kita lihat lebih breakdown kepada media, memang secara umum itu dua media yang sangat mempengaruhi, televisi dan media sosial dan juga media online. Ini menjadi salah satu mata masyarakat untuk mengetahui terkait dengan pengetahuan soal pemilu. Nah, ini yang menjadi autokritik yang bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dalam rangka perbaikan ke depan, terutama apalagi kita akan menghadapi pilkada serentak nanti kan di 2024. Nah, pasca pemilu nanti masih ada pilkada. Betul. Berarti jatuhnya ini juga sebenarnya autokritik bagi KPU, juga pihak cyber dan juga Kominfo kalau kita jajarin ya Pak ya, begitu ya Bung. Karena memang masifnya sosial media justru ada sebagian partisipan pemilu ini tidak mau atau tidak memiliki keinginan untuk pergi ke TPS, seperti itu. Iya, sebenarnya kalau dilihat dari dari informasi pemilu sebenarnya keinginan masyarakat untuk ke TPS kan sudah tinggi nih. Iya. Cuma pengetahuan tentang pemilu itu dominan dipengaruhi oleh di luar program dari sosialisasi KPU itu sendiri. Nah, artinya ke depan penyelenggara KPU punya PR besar ini. Bagaimana meningkatkan kualitas sosialisasi program KPU ke depan. Gitu lah. Masa hanya diketahui oleh 1,20% pemilih Kota Palembang gitu kan, yang kalau dipresentasikan misalkan pemilih kita di Palembang 1,2 juta, kalau 1% kan sekitar 10.000 atau 15.000 gitu ya. Seperti itu ya. Nah, ini yang menjadi PR ke depan terkait dengan bagaimana perbaikan sosialisasi program itu sendiri untuk memberikan pengetahuan soal pemilu kepada masyarakat. Dan ini juga sudah menghitung hari, mungkin sekitar 1 minggu lagi kita menuju pemungutan suara. Apakah memang masih ada potensi akan adanya peningkatan dan juga pelakuan strategi dari pihak KPU-nya? Namun sedangkan KPU juga sekarang itu fokus dalam persiapan di hari H nanti. Itu seperti apa itu Pak? Ya, kalau dari pengetahuan pemilu sebenarnya sudah maksimal ya, tapi di luar dari program dari KPU itu sendiri. Artinya sebenarnya pengetahuan masyarakat terkait pemilu itu sudah tinggi. Dilihat dari 94% yang akan datang ke TPS. Nah, yang menarik adalah bagaimana masyarakat ini mengetahui tentang kandidat, misalkan. Nah, ini ternyata masih cukup tinggi masyarakat yang belum mengetahui tentang kandidat yang akan dipilih, terutama terkait dengan pileg. Ini masih tinggi. Bahkan kalau kita breakdown di rata-rata setiap dapil misalkan, kalau kita lakukan itu masih di sekitar beberapa dapil itu
mengetahui tentang kandidat itu cuma sekitar 20%. Seluruh parpol. Sekitar 20%. Seluruh parpol. Untuk di kota Palembang, di beberapa dapil. Artinya ada sekitar 80% lebih itu tidak mengetahui tentang kandidat yang akan dipilih. Wah, ini sangat disayangkan tentunya, Bung ya. Ya, terutama untuk caleg ya. Iya, tapi kalau pengetahuan untuk parpol sudah cukup tinggi. Sudah cukup tinggi. Nah, tetapi caleg yang akan dipilih. Nah itu itu membingungkan juga ya, karena sebentar lagi juga kita akan memilih calon legislatif kita, sedangkan yang mengetahui para calonnya itu hanya 20%. Iya, rata-rata. Dan 80%-nya itu belum. Belum. Ini menurut Bung RK sendiri seperti apa gitu melihatnya? Ini kan menjadi kritik juga kepada para politisi yang maju di Pileg 2024 gitu kan. Bisa saja ini mereka kurang turun di lapangan atau seperti apa, atau juga bagaimana strategi pengenalan kepada masyarakat, kepada pemilih, atau jangan-jangan ini menjadi salah satu peluang justru ini menjadi potensi pelanggaran pemilu sebenarnya. Potensi pelanggaran pemilu apa? Artinya kalau banyak masa mengambang, artinya banyak pemilih konsolidasi. Pemilih konsolidasi adalah pemilih yang bisa dikait dengan money politik misalkan. Ini yang menjadi masalah terkait dengan banyaknya pemilih mengambang yang belum menentukan pilihan, pengetahuan tentang caleg yang masih sangat rendah, sangat minim ya. Sangat minim. Nah, ini yang menjadi sehingga ke depan ini potensi untuk pelanggaran money politik bisa saja cukup tinggi. Nah, ini yang harus diantisipasi, terutama bagi Bawaslu nih, pengawas pemilu. Dengan hal ini akan menjadi catatan bagi Bawaslu itu sendiri. Nah, yang kedua adalah bagaimana potensi yang belum menentukan pilihan di Pilpres juga masih tinggi di Palembang. Itu masih di angka sekitar 18 atau 17-18%. Yang masih galau gitu. Masih bingung mau pilih yang mana. Padahal udah gitu. Debat terakhir ya kemarin. Debat terakhir. Nah, tapi kita kan survei sebelum debat terakhir ya. Sebelum debat terakhir. Nah, pasca debat terakhir mungkin ada pengurangan atau seperti apa. Karena mendekati hari H biasanya akan lebih rendah lagi angka yang mengambang menentukan pilihan. Seperti itu biasanya. Dan memang kalau menentukan di hari H juga cukup tinggi. Kalau siapa yang akan menentukan di hari H itu cukup tinggi. Nah, ini menjadi menarik bagi para kandidat untuk bisa melakukan strategi politiknya. Oke, baik. Saya sedikit meng-highlight juga tadi kalimat dari Bung RK terkait juga dengan minimnya pengetahuan masyarakat Kota Palembang bagi para pencalon legislatif. Nah, ini kan juga meningkatkan money politik. Apakah dari Public Trust Institute ini juga mengadakan survei peningkatan berapa sih persen kira-kira untuk terjadinya money politik di Kota Palembang sendiri? Menarik, ada kita datanya lengkap bahwa mungkin saya kalau memberikan gambaran umum aja ya, tidak detail terkait hal itu, bahwa 59% masyarakat Kota Palembang itu mengatakan wajar menerima money politik. Mengatakan wajar menerima money politik. Selebihnya menolak. Baik. Nah, ini yang menjadi potensi tinggi terkait dengan pelanggaran pemilu. Nah, ini saya pikir menjadi PR bagi Badan Pengawas Pemilu. Ada korelasi tingkat pengetahuan terhadap caleg yang rendah dengan tingginya potensi money politik. Biasanya itu. Karena apa? Tentunya dengan tingkat pengetahuan yang rendah terkait dengan caleg, ini akan melakukan mobilisasi atau konsolidasi pemilih dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu. Baik, dengan berbagai cara ini nanti kita akan bahas setelah jeda yang berikut. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Sumsel Menyapa. Hari ini kamu nak makan apa be lajulah. Pilihlah menu yang lemak-lemak itu. Gratis. Aku yang bayar. Ay, lapang. Payo ya. Pokoknya kita pesan makanan yang paling mahal di sini. Ay, lemak-lemak galau di makanannya. Sampai bingung aku nak milih yang mana Yang mana menurut kau? Iya nah, lemak-lemak galau makanan di sini. Bingung aku mesennya yang mesen mana nih. Oi bro, kamu berdua ini. Milih makanan besar, apa lagi milih yang lain? Pesen-pesen, jangan tak pesen.
Nah, aku bingung-bingung itu, bro. Iya Nandel, kau nih milih makanan bela gicak nak milih capres. Yang namanya memilih itu hak kita galau. Tapi kita juga harus tahu dengan pilihan kita bakalan cocok apa tidak sama kita. Nah, di 2024 agak kan ada pemilu tuh. Cak mana kamu nak nentu kepilihan? Pilih makanan Baisaro. Ay, cacam kamu berdua ini. Ya sudah, kalau Cak itu aku nak pesen ini Beh, French fries. French fries, Del. Itulah bakatnya. Para orang tua murid berlomba-lomba memperebutkan bangku sekolah untuk anaknya. Tunggu. Sejak Anies dan Muhaimin jadi presiden dan wakil presiden Indonesia, semua anak dijamin dapat bangku sekolah, orang tua bebas masalah. Amin aja dulu. Pilih amin untuk semua anak bisa dapat bangku sekolah. Oi Mang, cak mano, milu lah dekat ini. Lado pencalon pemimpin untuk pilihan kita nih. Aduh lah Mang, kalau kamu? Ay, ado, kan kita nih sesuai hati nurani itulah. Kalau aku masih bingung untuk kepemilian nih. Kalau aku baca dari visi misinya kayaknya bagus-bagus galau. Rakor kalau itu, mau pilu gitu. Nah, tunggu dulu Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya lemak ngobrol lu. Ya, apa kabar sehat? Alhamdulillah. Yang aku nanyo dengan kamu itu, kamulah mesti kelum. Nama-nama kamu terdaftar sebagai daftar pemilih tetap. Nah, itu dulu yang harus pikir ke ketua. Kamu ada Android? Ada. Ada. Oh, kamu juga Google. Nah, kamu ketik di telusuri ini ya tak? Telusuri ya, terus? DPT online. Ya. Di situ ada cek DPT online. Nah, di situ pencarian data pemilu 2024. Nah, kaget di situ masuk ke NIK kamu. Oh iya, Mang. NIK, nomor NIK kamu sudah. Iya, Mang. Baru klik pencarian, muncul nama kamu. Nah, alhamdulillah sudah aku, Mang. Nah, ngapa aku tak terketik nama aku di DPT online ini? Tidak terdaftar namanya? Iya. Belum terdaftar. Jadi ini, jadi kakek pada saat pelaksanaan tanggal 14 Februari kalau salah 2024. Kamu bawa KTP dan KK, daftar ke di TPS terdekat. Langsung bawa ke sana, Mang. Yo, kakek injek formulir. Nah, isi data-data kamu di situ. Langsung kakek injek nomor 20. Nah, jadi pastikan Anda sebagai pemilih tetap di pemilu 2024. Halo pemirsa, masih bersama saya Delia Fadila dan juga narasumber kita Bung FK, Koordinator Wilayah Sumsel Public Trust Institute, dan juga tentunya kita masih membahas mengenai partisipasi pemilih dalam pemilu 2024. Kalau tadi kita sudah berbincang mengenai juga partisipasi masyarakat Kota Palembang dalam pemilihan presiden dan juga caleg, serta juga adanya potensi money politik. Ini kita akan sedikit berbicara tentang swing voter. Nah, menurut Bung FK sendiri, swing voter ini seperti apa menurut Bung FK? Ya, swing voter ini sebenarnya masalah pemilih yang belum menentukan pilihan hingga saat sampai pemungutan suara. Nah, ini banyak klaster yang bisa kita bahas terkait dengan swing voter. Biasanya swing voter ini sebenarnya kalau dari karakteristik masyarakat biasanya dia lebih cerdas, lebih rasional. Okay. Nah, kalau kita breakdownnya ke struktur sosial masyarakat, ini lebih ke milenial dan juga menengah ke atas. Okay. Ini terkait dengan swing voter, dan mereka ingin mengetahui lebih dalam, memperoleh informasi lebih dalam terkait kandidat. Okay. Dan ini akan menyeleksi dengan informasi-informasi dan membandingkan jejak rekam dan sebagainya. Itu dirangkum oleh pemilih swing voter ini. Dan memang ini menjadi penentu. Kalau di Palembang itu ada sekitar 17-18%, ini bisa menentukan arah arah siapa yang akan bakal memenangkan kontestasi. Cukup tinggi 18%. Nah, ini
menjadi daya tarik bagi para kandidat untuk bisa mengedukasi dan juga menarik pemilih swing voter ini dengan berbagai program yang mungkin ditawarkan. Karena kalau lihat dari sisi survei itu sendiri terkait dengan presiden, itu untuk pemilih rasional sendiri, ini program itu sangat penting. Rasionalisasi terhadap program itu sangat penting. Dan ini yang menjadi penentu nanti ke depan, terutama untuk Kota Palembang misalkan seperti itu. Nah, kalau kita lihat, kalau yang yang sudah menentukan pilihan itu sebenarnya sudah tergambar juga. Misalkan dia lebih ke masyarakat menengah ke bawah, itu lebih emosional. Dia sudah terpatri ke sebarannya ke beberapa kandidat mayoritas ya, mayoritas. Nah, begitu juga dengan Gen Z ya. Gen Z ini dia ini kan pemilih pemula. Pemilih pemula secara pilihan belum rasional yang kayak milenial gitu ya. Artinya apa? Dia juga masih emosional. Tetapi emosionalnya adalah kalau dalam bahasa sosiologis itu adalah orang-orang yang hobi terhadap simbol-simbol gitu kan. Makanya tidak heran banyak kandidat menggunakan gimmick-gimmick di media sosial untuk bisa menggait pemilih Gen Z. Karena apa? Pemilih Gen Z adalah pemilih yang emosional secara psikologi dan juga secara emosional. Nah, siapa yang bisa menarik emosional Gen Z ini, dia akan menjadi salah satu kandidat bisa memperoleh suara dari pemilih ini. Nah, ini yang menarik terkait dengan pemilih. Begitu juga dengan pemilih yang menengah ke atas. Menengah ke atas ini menjadi salah satu penyumbang tertinggi terhadap pemilih swing voter. Oke, baik. Berarti sebenarnya swing voter ini baik atau tidak baik menurut Bung FK sendiri? Justru semakin tinggi masyarakat pemilih yang rasional, itu semakin baik. Karena apa? Artinya pendidikan politiknya itu lebih baik gitu kan. Dan juga tingkat pengetahuan politiknya, informasi pemilih juga lebih baik. Nah, karena apa? Artinya dia akan menyeleksi mana pemilih yang secara rasional baik untuk pemilih itu sendiri. Nah, ini karena kalau kita lihat dari sisi ini pemilih rasional masih cukup rendah. Kalau dalam posisi ini mayoritas adalah pemilih emosional. Oke, baik. Apakah menurut Bung FK sendiri untuk Gen Z, untuk sekarang ini kan kita sebenarnya didominasi dengan pemilih dari generasi milenial dan juga Gen Z. Betul. Dengan psikologi dan juga emosional yang hampir mirip. Ya. Tapi melihat juga di lapangan seperti saat ini, apakah memang mereka justru akan memberikan perubahan ke depannya dengan pemikiran rasional yang mereka miliki dalam memilih pilihan mereka? Ya. Mungkin dengan rasa ingin tahu yang justru jauh lebih tinggi dengan riset, dengan berbagai riset yang mereka cari seperti itu, Bu. Betul. Kalau kita melihat data dari KPU kan secara nasional itu hampir sekitar 58% gitu kan. Bagaimana pemilih gabungan antara pemilih Gen Z dengan pemilih milenial. Dan memang dari sisi ini mereka adalah sama-sama pemilih muda. Nah, tetapi dari sisi pengetahuan politik ini berbeda. Berbeda. Karena apa? Kalau di pemilih milenial itu lebih kritis. Kalau kita bisa bagikan dalam bentuk umur misalkan, kalau milenial itu mahasiswa semester terakhir ke atas lah. Ya, semester di ujung-ujung skripsi. Nah, gitu. Kalau Gen Z ini ya kelas 17 tahun ya, 17 tahun SMA sampai ke mahasiswa baru gitu. Nah, ini kan dalam perspektif pemikiran ini kan masih labil. Masih labil dan juga masih mengedepankan emosional ketimbang rasional, dan ini lebih suka kepada hal-hal yang sifat emosional. Tetapi karena perkembangan teknologi tadi yang sekarang sudah begitu masif dengan berbagai fasilitas media sosial, ada TikTok dan sebagainya, ada IG, ada Twitter dan sebagainya. Ini menjadi sarana bagi pemilih ini, terutama pemilih milenial dan juga pemilih Gen Z. Nah, pemilih Gen Z ini kalau kita breakdown lagi dalam bentuk visual, dia akan lebih suka dengan yang namanya simbol-simbol, gimmick-gimmick. Makanya tidak heran kalau di
media sosial yang kita lihat setiap hari itu banyak gimmick-gimmick, simbol-simbol. Memang itu ditujukan untuk para Gen Z. Gen Z. Oke. Karena memang Gen Z yang mungkin untuk pengetahuan dari segi politik dan juga kritisnya masih minim dibandingkan generasi Dia lebih lainnya. senang dengan yang yang unik-unik gitu ya, dengan gambar-gambar gitu, yang kartun dan sebagainya. Ini yang menjadi daya tarik bagi mereka. Bagi mereka. Oke, baik. Tadi juga kita berbicara mengenai money politik. Menurut Betul. Bung FK sendiri sebenarnya money politik ini wajar atau tidak wajar sebenarnya? Karena sebenarnya untuk pembahasan tentang money politik ini ada sebagian orang yang mewajarkan sebenarnya ada money politik, ada yang tidak. Ya, kalau dari sisi pemilih ya tentunya ini pelanggaran pemilu. Itu tidak wajar sebenarnya kan? Tidak wajar, dan ini bagian dari pelanggaran pemilu. Oleh karena itu masyarakat perlu diedukasi, perlu diberikan pemahaman bahwa untuk memilih kandidat itu tidak boleh menggunakan yang dilanggar aturan, yang melanggar aturan, seperti itu. Mungkin terakhir Bung FK, kalimat penutup kita untuk bagi para partisipasi pemilu dalam pemilu 2024 khususnya untuk di Kota Palembang dan juga Provinsi Sumatera Selatan. Ya. Saya pikir dengan sisa waktu yang ada, ya, bagi pemilih yang belum menentukan pilihan, mulailah cek-recek dengan berbagai informasi yang ada, dan tentunya menggunakan akal sehat, menggunakan hati nurani, bandingkan, gitu kan, dan tidak melanggar ketentuan pemilu. Dan saya pikir dengan rasionalitas, dengan hati yang itu akan lebih berintegritas dan memilih dengan tentunya akan lebih sehat dalam memilih ketika pemungutan suara nanti. Baik, terima kasih Bung FK. Koordinator Wilayah Sumsel Public Trust Institute telah membersamai kami dalam Dialog Sumsel Menyapa kali ini dengan tema partisipasi pemilih dalam pemilu 2024. Terus saksikan Sumsel Menyapa dan juga Dialog Sumsel Menyapa setiap hari Senin hingga Jumat pukul 11.00 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat. Saya Adelia, pamit undur diri. Sampai jumpa di Dialog Sumsel Menyapa selanjutnya.